Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Rafif dari kelas 10 Multimedia 1. Saya berasal dari sekolah Budi Mulia Utama, Jakarta Timur. Di sini saya akan menjelaskan 10 jenis-jenis kamera yang sering digunakan beserta fungsi dan juga alat bantunya. Apakah teman-teman ingin terjun ke dunia fotografi dan bingung memilih kamera yang sesuai dengan kebutuhan kamu? Kenali dulu jenis-jenis kamera berikut. Kalau misalkan kalian bertanya, apa sih itu kamera? Kamera merupakan seperangkat alat atau perlengkapan yang berfungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar diam atau bergerak. Seiring berjalannya waktu, ada banyak jenis kamera yang dibuat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Apa saja sih kamera-kamera yang paling sering digunakan sampai saat ini? Yuk kita lihat. Yang pertama, kita punya digital single lens reflex atau biasa disebut DSLR. Digital single lens reflex adalah kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis dan pentaprisma atau pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju viewfinder. Kamera DSLR memiliki tampilan yang besar dan tebal. Bodinya yang besar ini membuat kamera lebih kokoh saat dipegang. Selain itu, apabila dipasang dengan lensa berukuran besar, bodi DSLR yang besar membuat keseimbangan yang baik dengan berat dan ukuran lensa. Lalu yang kedua, di sini kita ada mirrorless. Sesuai dengan namanya, tidak memiliki cermin atau pentaprisma. Jadi, cahaya akan melewati lensa dan langsung ke sensor yang kemudian menampilkan pertinjau gambar di layar LCD atau pada electronic viewfinder atau bisa disebut EVF. Kamera mirrorless memiliki bodi yang lebih kecil dari kamera DSLR. Bentuk bodi yang kompak memberikan keuntungan bagi pengguna yang mengutamakan mobilitas dengan ukuran kamera yang lebih ringan. Tombol pengaturan pada kamera mirrorless juga lebih sederhana dibandingkan dengan kamera DSLR. Kamera mirrorless merupakan pilihan favorit bagi fotografer pemula. Bagaimana? Tertarik menggunakannya? Lalu yang ketiga, di sini kita ada point and shoot. Kamera jenis point and shoot menghilangkan kebutuhan manual seperti menyesuaikan kecepatan rana, aperture fokus dan ISO. Kamera ini biasanya memiliki flash internal yang juga sistem memungkinkan fotografer memilih sistem pencahayaan yang sesuai dengan kondisi yang berbeda. Perangkat jenis ini sangat cocok untuk pemula dan bidang fotografi. Karena itulah, kamera ini serba otomatis. Ia tidak memiliki tombol yang banyak, sehingga memungkinkan kamu untuk menggunakan tanpa pengatur kamera secara manual seperti kamera DSLR atau sejenisnya. Kamera ini biasanya menggunakan fitur touchscreen yang membuat kamera lebih mudah untuk digunakan. Yang keempat, di sini kita ada bridge. Kamera ini disebut bridge karena menjembatani pengguna kamera pocket untuk mendapatkan fitur dan kualitas yang lebih baik mendekati kamera DSLR. Kamera bridge dilengkapi dengan pengaturan layaknya DSLR dan juga dapat digunakan untuk secara otomatis layaknya kamera pocket pada umumnya. Dengan harganya yang terjangkau dan bodinya yang ringkas, kamera jenis ini cocok sekali bagi kamu yang ingin beralih dari kamera pocket ke kamera yang semi profesional. Yang kelima, di sini kita ada kamera film atau analog. Walaupun sudah berumur, kamera film kembali naik daun dan populer di kalangan anak-anak muda. Kamera jenis ini kembali digemari karena hasil foto yang unik dan memberikan kesan vintage. Kamera ini menggunakan roll film untuk memotret gambar. Kamera film 135 atau 33 mm full frame merupakan yang paling umum digunakan dan memiliki ukuran bodi yang lebih kecil dibanding kamera film lainnya. Kamera film 135 memiliki beberapa jenis seperti rangefinder, kamera compact, dan SLR. Yang keenam, di sini kita ada kamera instan. Di sini kita ada kamera instan. Kamera Polaroid disukai banyak orang karena dapat mencetak foto yang dapat ditangkap secara langsung.
Jelas, fitur ini tidak bisa kamu dapatkan pada kamera digital. Sama seperti kamera film, Polaroid juga mengandalkan film. Perbedaannya yaitu kamera film menggunakan film yang terbentuk gulungan, sedangkan Polaroid memiliki film yang bentuknya kotak. Dan yang ketujuh, di sini kita ada action camera. Action camera atau kamera aksi merupakan kamera yang sering digunakan untuk mendukung aktivitas di luar ruangan. Biasanya, kamera ini lebih tahan lingkungan ekstrim dan bisa dibawa menyelam di dalam air. Ukurannya yang ringkas membuatnya mudah dibawa-bawa kemanapun. Salah satu yang terpopuler adalah kamera aksi GoPro. Dan yang kedelapan, di sini ada kamera 360. Seperti namanya, kamera 360 derajat kamera 360 derajat mampu mengambil foto yang memiliki banyak point of interest. Kamera ini dilengkapi dengan 36 buah lensa, bahkan mampu menghasilkan foto dengan total resolusi maksimal pada 108 megapiksel. Kamera tipe ini cocok untuk mengambil gambar pemandangan alam, suasana ruangan, dan foto situasi lainnya. 9. Ada medium format. Kamera medium format merupakan kamera yang biasanya menggunakan roll film. Besarnya format film pada kamera ini ditentukan oleh panjang foto yang direkam di atas kamera. Pada umumnya, format film pada kamera medium format dimulai dari format film 4,5x6, 6x6, 6x7, 6x8, dan 6x9. Atau ada juga panorama kamera dengan format sampai dengan 6x17. Kelebihan dari kamera medium format ini adalah pada kualitas hasil foto yang bisa dicetak dengan ukuran besar, sehingga kebanyakan kamera ini dipakai untuk tujuan komersial atau reproduksi seperti foto untuk pemasangan iklan di poster, baliho, billboard, dan lain-lain. Dan yang ke-10 di sini kita ada underwater camera. Ini merupakan kamera dengan fitur unik sesuai namanya. Kamera jenis ini berfungsi untuk merekam kegiatan di bawah laut. Biasanya ia punya ketahanan luar biasa di kedalaman air, bahkan mampu bertahan di suhu rendah. Bagaimana? Sudah menemukan jenis kamera yang kamu cari-cari selama ini? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberitahu macam-macam alat bantu fotografi beserta gambarnya. Yang pertama di sini ada filter. Filter merupakan sebuah perangkat bantu pemotretan yang berfungsi untuk menyaring cahaya yang datang ke lensa agar menimbulkan efek sesuai dengan jenis filter yang digunakan. Filter digunakan pada lensa sebagai tambahan pemotretan yang diletakkan di depan lensa. 2. Ada tudung lensa. Tudung lensa berguna sebagai penghalang atau menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan datang ke lensa kamera yang dapat mengakibatkan flare pada hasil pemotretan. Flare ini dapat merusak hasil foto yang diinginkan. Tudung lensa ini sangat berguna terutama pada saat pemotretan yang berhadapan langsung dengan datangnya arah cahaya. Yang ketiga di sini kita ada tripod. Tripod merupakan alat bantu pemotretan sebagai fungsi penyangga kamera agar tidak ada terjadinya goncangan atau shaking saat pemotretan. Tripod sangat cocok untuk pengambilan gambar yang menggunakan speed rendah dan sebagai penopang lensa yang panjang. Yang keempat ada monopod. Tidak jauh berbeda dengan tripod, monopod merupakan alat bantu pemotretan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan tripod. Hanya saja monopod hanya memiliki satu kaki penyangga sehingga sangat praktis untuk digunakan. Yang kelima ada background. Background atau kain yang sering digunakan untuk berbagai situasi pemotretan seperti pernikahan, pembuatan iklan, pemotretan studio, dan sebagainya. Kain ini sebagai latar belakang dari objek yang difoto. Biasanya background ini menggunakan berbagai macam gambar, pola serta warna seperti green screen. Yang keenam ada stand background. Alat ini sebagai pembantu berdirinya background yang digunakan. Stand background setidaknya memiliki dua stand untuk penyangga yang dapat dinaik turunkan sesuai kebutuhan. Yang ketujuh ada payung reflektor.
Payung ini berguna agar cahaya yang dihasilkan pada gambar lebih luas sehingga bayangan dan cahaya keseluruhan nampak menjadi lebih halus. Yang kedelapan ada light stand. Light stand merupakan alat yang dapat digunakan sebagai penyangga lampu studio. Yang kesembilan ada honeycomb. Honeycomb merupakan alat yang mirip dengan filter dengan bentuk bulat seperti sarang tawon. Jika filter dipasang di depan lensa honeycomb pada lampu atau sumber cahaya, berfungsi untuk menghaluskan cahaya yang jatuh ke arah objek gambar. Yang ke-10 ada flash meter. Seperti namanya, flash meter ini berfungsi untuk mengukur kekuatan sumber cahaya yang datang dalam pemotretan indoor maupun outdoor. Alat ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan light meter yang ada pada kamera. Yang ke-11 ada softbox. Softbox merupakan alat bantu fotografi yang berfungsi sebagai pencahayaan yang lembut. Softbox ini terbuat oleh kain yang jika semakin besar softbox, maka semakin lembut cahaya yang dihasilkan. Cahaya softbox dihasilkan oleh alat bantu cahaya seperti strobo ataupun burn doors. Yang ke-12 ada burn doors. Burn doors merupakan alat yang digunakan sebagai pengarah datangnya cahaya dari arah sumber cahaya. Bentuk dari burn doors ini berbentuk persegi dan berwarna gelap. Yang ke-13 ada strobo. Alat yang satu ini mirip dengan flash pada kamera, namun ukurannya yang lebih besar. Strobo memiliki sensor yang dapat menangkap cahaya utama yang dapat menjadikan strobo ini menyala dengan otomatis ketika ada cahaya utama atau main light yang dinyalakan. Selain itu, kekuatan cahaya yang dihasilkan oleh strobo bisa diatur sesuai keinginan kita. Yang ke-14 ada trigger. Trigger merupakan flash tambahan yang terpisah dengan kamera, sehingga flash dapat digunakan dengan bantuan gelombang elektro tanpa harus dipasang di bodi kamera. Alat ini cukup efektif untuk membuat cahaya dari arah yang kita inginkan. Yang ke-15 ada shutter release. Shutter release juga bisa disebut kabel release karena fungsi dari shutter release ini sebagai pengganti shutter pada kamera, namun dengan tambahan kabel sehingga dapat meminimalisir goncangan saat menekan tombol shutter. Ada tali kamera atau strap. Anda pasti menginginkan tali kamera yang kuat dan yang nyaman bahkan setelah berjam-jam memotret. Seharusnya tidak hanya menahan kamera Anda dengan aman, tapi seharusnya sangat fungsional. Banyak sekali bermunculan strap dengan desain unik yang sobat bisa dapatkan di pasaran. Yang ke-17 ada Gorilla Pod. Ini adalah tambahan kecil yang bagus untuk tripod berukuran besar. Ini adalah tripod mini yang ringan, kokoh, fungsional, dan sangat fleksibel. Ini sempurna bila Anda membutuhkan kaki yang mantap untuk kamera tapi tidak ingin membawa tripod besar. Yang ke-18 ada Hoodman Loop. Alat ini dapat memberikan tampilan gambar yang bebas silau pada layar LCD kamera Anda, sehingga Anda dapat dengan mudah memeriksa hasil jepretan Anda. Karena seringkali melihat LCD pada cahaya tarik panas yang silau, gambar yang kita lihat pada layar kamera kita tidak sama dengan apa yang nanti akan kita lihat di monitor PC atau laptop. Pikir Anda sudah bagus, ternyata 19. Baterai dan memori card tambahan. Peralatan fotografi berikutnya yang dibutuhkan adalah baterai cadangan dan memori cadangan. Karena ketika sedang banyak momen yang bisa kita bidik atau kita sedang dalam tugas memotret dalam waktu panjang, kehabisan memori atau baterai itu adalah suatu bencana. Belajarlah dari kesalahan fotografer lain. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa macam-macam alat bantu fotografi dan juga jenis-jenis kamera yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.